Kobaran api melahap habis 2 bangunan berlantai 2 di Jalan Lada, Taman Sari, Jakarta Barat. Banyaknya material yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat merambat dan membesar. Dibantu warga, petugas pemadam kebakaran sektor Taman Sari yang tiba di lokasi berupaya melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Mengingat lokasi kebakaran merupakan pemukiman padat penduduk. Belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran, namun diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah. Kurang tahu ya, tahu-tahu api udah ada di atas itu, Pak. Nah, waktu saya pulang udah gede aja, jadi asal luas aja gimana. Tapi kalau kompor nggak ada, kemungkinan bisa dan gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Gila jas kebakaran loh. Meledak sih. Lari aja, lari! Kobaran api membakar bagian dalam gedung 252 gudang jas Apron Delta di area kargo Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Asap hitam juga terlihat membumbung tinggi di langit atap gedung. Sempat terdengar suara ledakan yang diduga dari dalam gudang sehingga membuat panik pekerja yang ada di sekitar lokasi kejadian. Petugas pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran Bandara Internasional Soekarno-Hatta langsung padamkan api. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polres Bandara Soekarno-Hatta. Beruntung akibat dari kebakaran tersebut tidak adanya korban jiwa dan aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pun berjalan normal. Sementara pihak otoritas Bandara Soekarno-Hatta belum dapat memberikan konfirmasi terkait peristiwa ini. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Puluhan supir truk melakukan sweeping angkutan dan pembongkaran muatan sembako di Temanggung, Jawa Tengah. Sejumlah kesepakatan kerjasama di berbagai bidang dihasilkan saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia. Jerman meraih kemenangan atas Inggris pada laga pamungkas Grup B Euro U21 2025. Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi eksekusi sebuah rumah di Surabaya, Jawa Timur ricu. Aksi saling dorong terjadi antara polisi dan anggota ormas yang menghalangi proses eksekusi. Kericuhan mewarnai eksekusi rumah di Surabaya, Jawa Timur. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dengan ratusan anggota ormas di lokasi kejadian. Polisi mendorong mundur ormas yang mengadang jalannya eksekusi. Seorang pria pun melawan saat diadang aparat kepolisian. Meski sempat mendapat penolakan ormas, petugas jurusita dengan pengamanan aparat kepolisian berhasil melaksanakan eksekusi. Sengketa rumah ini terjadi antara pihak penghuni rumah bernama Tri Kumaladewi selaku termohon eksekusi dengan Handoko Wibisono selaku pemohon eksekusi. Proses eksekusi rumah di Jalan Dr. Sutomo, Surabaya ini sempat tertunda 2 kali karena penghuni melawan dan menggandeng ormas. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.
Pemirsa, keluarga korban kasus asusila anak di bawah umur mengamuk dan memukul pelaku saat tiba di Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Jaksa dan polisi kewalahan menahan amukan keluarga korban. Beginilah detik-detik di mana pelaku kasus persetubuhan anak di bawah umur yakni RS alias A diserang orang tua dan keluarga korban asusila di bawah umur. Hal ini membuat situasi di ruang tunggu Pengadilan Negeri Makale, Tanah Toraja ricuh. Akibatnya polisi dan jaksa kewalahan menghalau amukan keluarga korban. Tak hanya itu, keluarga korban yang kecewa terhadap tuntutan jaksa dan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pelaku. Menerobos barikade polisi dan jaksa untuk menyerang pelaku, sehingga situasi pengadilan negeri menjadi tegang. Sejak awal orang tua korban sangat kecewa dengan tuntutan jaksa dan putusan hakim yang terlalu ringan menjatuhkan hukuman 7 tahun penjara kepada pelaku yang telah merusak masa depan anaknya. Dari Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Ribuan supir truk memprotes kebijakan Over Dimension Overload 2025 atau kelebihan muatan di Jawa Timur dan Kabupaten Bandung. Mereka meminta pemerintah bersihkan pungli sebelum buat aturan baru. Ratusan sopir truk memenuhi eksit tol Soreang Pasir Koja, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Para sopir memprotes kebijakan Over Dimension Overload atau ODOL 2025 atau kelebihan muatan. Rancangan penerapan kebijakan Zero Over Dimension Overload oleh pemerintah baru sosialisasi hingga menuai gelombang protes dari kalangan sopir. Sejatinya para supir tidak menginginkan kelebihan muatan. Namun tuntutan pasar dan industri memaksa mereka untuk membawa barang-barang dengan ukuran dan berat di luar kapasitas truk standar. Para sopir truk meminta untuk hentikan operasi odol, regulasi ongkos angkutan, perlindungan hukum kepada supir dan hilangkan pungli. Sementara itu di Jawa Timur, ribuan sopir truk dari berbagai wilayah melakukan aksi unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi mereka. Para sopir truk ini berunjuk rasa menuntut penghentian Over Dimension Overload atau ODOL. Akibatnya, jalan provinsi terjadi kemacetan panjang. Kendaraan yang melintas di jalur ini terpaksa terjebak kemacetan, bahkan kemacetan mencapai lebih dari 8 km. Terlebih lagi, para sopir truk ini sempat berorasi di Bundaran Waru kian menambah kemacetan.